Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast dakwah tugas PAI luar sekolah kelompok 5. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kepada podcast saya Farhan Farid Fauzi, dan membawa tausiah pada hari ini ialah kakak Anda Sumantri yang akan membawa tausiah dengan berjudul Keutamaan doa. Baik, semoga pada hari ini tausiah hari ini semoga bermanfaat, termasuk buat saya dan kepada pemirsa semua. Baik, langsung saja kita mulai acara pertama, yaitu pembawaan tausiah yang dipersembahkan oleh kakak Anda Sumantri. Kepada kakak Sumantri kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan men-share kebaikan untuk kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share kebaikan tentang keutamaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Ustaz. Suaranya bagus banget. Nah, baik, dalam surah Al-Fatihah ini saya akan mengutip dari ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya bahwasanya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Dalam ayat ini jika kita artikan bahwasanya kita sebagai seorang muslim ini haruslah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahwasanya kita semua pasti tak luput setiap harinya ada penuh keluh kesah kita, bagaimana ada yang punya utang banyak, ada yang lagi cari jodoh belum ketemu, ada yang bingung bagaimana besok UTS, ada yang pokoknya dengan banyak problematika itu. Tapi itu semua pasti punya jalan keluarnya. Karena apa? Allah tidak akan mengasih ujian kepada hambanya bahwasanya kalau hambanya itu tidak mampu. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah tersebut? Hanya satu cara, hanya satu kemudahan. Allah itu kalau ngasih kasih hambanya jalan itu pasti mudah. Satu aja, doa. Makanya tema kali ini sangat menarik sekali, yaitu keutamaan doa. Para ulama juga banyak menafsirkan bahwa senjata utama seorang muslim ini adalah berdoa. Masya Allah. Karena apa? Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Kun fayakun. Tidak ada
yang bagi Allah yang tidak mungkin. Maka bagaimana caranya? Yaitu adalah kita mengangkatkan tangan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Insyaallah. Bahkan dalam cerita bahwasanya ada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Dalam ceritanya ini Nabi Zakaria ini sudah tua, tulangnya sudah rapuh, dan dia tidak memiliki keturunan, dan istrinya ini bahwasanya sudah tua. Dalam bahasa ilmiahnya itu sudah menopause, sudah tidak mungkin lagi bahwasanya seorang wanita yang tua ini akan melahirkan kembali anak. Nah, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh lemah lembut, penuh dengan harapan, optimis kepada Allah bahwasanya Allah Maha mendengar dan Allah akan mengabulkan doanya. Setiap malam, setiap hari bahwasanya Nabi Zakaria mendoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana hambamu ini punya anak? Ya Allah, tidak ada yang akan mewariskan keturunannya." Karena Nabi Zakaria takut ketika ia meninggal tidak ada yang mewarisi ilmunya dan berdakwah. Nah, Nabi Zakaria setiap malam, setiap hari doa tidak putus asa, dan akhirnya Nabi Zakaria diberi kasih tahu kepada Allah. Nah, dengan cara apa? Allah memberi isyarat kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, nanti jika kamu tanda-tandanya jika engkau akan memiliki anak, yaitu adalah Nabi Zakaria akan 3 hari itu tidak bisa bicara, tapi Nabi Zakaria berbicara hanya untuk berzikir." Jadi Nabi Zakaria sebelum dia mendapatkan anak, dia sudah memberitahu kepada umatnya bahwasanya jika Nabi Zakaria tidak bisa bicara dan hanya mengucapkan zikir saja, bahwasanya itu akan diilhamkan anak kepada Nabi Zakaria. Nah, seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Zakaria ini? Bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Kun fayakun. Ya, kun fayakun itu jika Allah sudah berkehendak, maka semua akan bisa terjadi. Jadi seorang muslim ini haruslah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Jika doa itu tidak dikabulkan di dunia, maka doa itu Allah kabulkan di akhirat nanti. Dan jika doa itu belum dikabulkan pada hari ini, maka doa itu mungkin akan tahun-tahun yang lain pasti Allah kabulkan. Mungkin keutamaan doa itu saja dari saya. Saya serahkan lagi ke moderator, kepada Fatan. Masya Allah, alhamdulillah hari ini sangat bermanfaat tausiah dari kakak Anda Sumantri. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan sehari-hari dan bermanfaat buat kita semua. Kakak Anda, saya mau nanya nih. Apa tuh, Watan? Iya, tentang doa. Yang pertama, bagaimana, apa sih syarat-syarat doa dalam Islam? Oke, baik. Pertama, cara-cara doa ini yang pertama kita diniatkan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya niat ini hanya dilakukan, doa ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kita dari kesyirikan. Bahwasanya niat kita ini berharap pada Allah saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah bagaimana kita ketika berdoa ini mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita berdoa dianjurkan mengucapkan kalimat sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya tidaklah kita mencintai Allah tidak sempurna kalau kita belum mencintai Nabi. Nah, makanya setiap berdoa mulailah kita dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya itulah lebih afdol
Karena berdoa itu kita harus mengikuti Rasulullah, dan berdoa itu jika kita tidak bisa bahasa Arab, tidak apa, kita berdoa dengan bahasa kita. Karena apa? Allah itu maha mengetahui semua bahasa. Nah, yang ketiga ini adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa-doa ini pasti Allah dengar, pasti tidak ada keraguan di hati kita. Ketika kita berdoa, yakinlah bahwasanya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan mengabulkan doa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah jazm. Apa itu jazm? Jazm itu pasti, optimis. Bagaimana di diri kita ini optimis. Ketika kita berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Dan selalu bermindset, jika doa ini belum dikabulkan sekarang, pasti Allah kabulkan di hari yang selanjutnya. Jika doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka yakinlah doa-doa itu sudah di langit dan Allah ijabah nanti di akhirat. Dan yang kelima ini adalah kita menjauhkan diri kita dari maksiat. Ya. Karena apa? Allah ini akan menerima sebuah amalan yang suci. Allah ini suci dan Allah mencintai yang suci. Jadi sebelum kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, bahwasanya kita ini penuh dengan kesalahan. Bagaimana sebelum kita mulai doa, kita mengingat diri kita, muhasabah diri kita, bahwasanya ya Allah, hamba ini adalah hamba berdosa, hamba ini hamba yang salah, tapi mohon ampun kepada Allah, dan kami yakin Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu yang kelima. Yang keenam ini adalah makan dan minuman yang halal. Ya, jadi ketika kita ngaruh. Jadi apa? Kita makan dan minum itu pengaruh sekali. Makanya kita harus makan yang halal. Dari mana? Uangnya dari mana? Terus minumnya dari mana? Jadi jangan sampai mengotori diri kita ini dengan makanan-makanan yang haram, sehingga doa kita itu tidak terkabul oleh Allah. Nah, makanya itu yuk kita makan dan minuman yang halal. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, ada lagi. Banyak amat. Cara-cara apa? Yang ketujuh ini adalah tidak terburu-buru dalam berdoa. Ya. Jadi ketika kita berdoa ini tidak terburu-buru. Karena apa? Allah ini tenang. Kita kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, nah itu gimana Allah mau nggak khusyuk kan? Iya kan? Nah, jadi doa ini bagaimana caranya kita tidak terburu-buru, dengan tenang berdoa, mohon pada Allah dengan tenang dan khusyuk. Nah, insya Allah doa itu akan terkabulkan. Nah, yang terakhir, yang ke-8 ini adalah bagaimana kita berdoa ini penuh dengan nada yang rendah, bagaimana kita yang melembutkan, bahwasanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasrah, bahwasanya kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa mengharapkan dari yang lain. Dan berdoalah dengan kata-kata lembut, dan tidak usah suara kita dikencangkan, ya Allah. Kan itu kan mengganggu nantinya. Mengganggu semuanya. Iya kan, kalau di masjid coba jamaahnya banyak. Coba ditanya, ini siapa sih orang? Iya kan mengganggu. Makanya itu ketika kita berdoa, cukup kita angkatkan tangan kita, mau segini, mau dikit, mau gede, itu sama aja. Tujuannya sama kan? Nah, juga. Iya, jadi tujuannya itu kita berdoa, nggak usah dikerasin, tenang aja, ya Allah, itu dalam hati aja, karena Allah mendengarkan kita juga. Nah, mungkin itu aja sih syarat-syarat bagaimana kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kakak Anda semantri. Berarti intinya yang penting kita harus yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam doa ini. Iya, benar banget karena Fatan. Kita selalu dijabah oleh Allah, kita harus yakin dan kita harus tawadu di depan Allah. Benar banget, Masya Allah. Baik Ustadz, kakak Anda semantri. Pertanyaan kedua, boleh nggak nih? Boleh banget. Apa tuh? Yang kedua nih, yang ditunggu-tunggu ini, yang saya pengen nanya nih. Kan di hari kan ada pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Nah, di hari itu
waktu yang doa yang mustajab itu pada hari apa dan pada jam berapa kira-kira Ustaz? Oke, baik. Terima kasih ya. Mengenai jam atau tanggal yang yang lebih spesifiknya itu mungkin sebenarnya semua waktu itu bagus ya. Bagus kita dalam berdoa, bagaimana kita siang malam, tapi kan ada spesifiknya bahwasanya doa-doa itu yang Allah tunggu. Nah, yang pertama ini pada waktu sepertiga malam. Sepertiga Iya. malam, tahajud. Nah, iya. Masya Allah. Sepertiga malam ini keutamaannya banyak sekali. Bahwasanya Allah berfirman bahwasanya Allah itu hadir di sepertiga malam. Ya. Jadi di sepertiga malam itu Allah melihat hamba-hambanya, bahwasanya Allah menyuruh malaikat, tolong siapa yang hamba-hambaku ini yang ketika hamba-hamba yang lain ini tertidur, tapi hambaku ini di sepertiga malam ini berdoa. Makanya Allah sangat mencintai orang-orang yang bangun pagi lebih awal di sepertiga malam dan berdoa. Nah, itu sangat sangat maksudnya bisa mengabulkan sangat cepat. Jadi Allah mendengarkan, bahwasannya malaikat pun mencatat mana nih dari hamba Allah ini yang berdoa. Kenapa? Allah berjanji siapapun yang berdoa maka akan Allah kabulkan. Siapa yang meminta maka akan aku beri. Allah. Siapa yang kesusahan pasti aku hilangkan kesusahannya. Iya. Jadi Allah janjikan itu. Bahkan Muzammil, dalam Muzammil juga artinya kan wahai orang yang berselimut. Nah, ketika bahwasanya itu Muzammil itu surat Muzammil itu turun ketika Nabi merasa takut. Jadi Nabi itu ketika dia capai lelah, nah dia kan sama Allah disuruh bangun. Nabi Muhammad bangun dan berdoa. Nah, di situ jadi itu pertama sepertiga malam itu sangat baik. Sangat baik ya. Nah, terus kalau masalah hari ini bagusnya itu yang utamanya hari Jumat. Hari Jumat. Nah, iya. Kalau hari Jumat ini kan hari istimewanya orang-orang Islam ya. Nah, kalau kita berdoa di hari Jumat ini, wah utama banget. Itu keberkahan, Allah turunkan keberkahan. Siapapun yang berdoa di situ pasti insya Allah, kalau kita yakin, penuh keyakinan, maka Allah pun akan kabulkan di hari Jumat itu. Nah, terus berdoa dalam keadaan lapang maupun susah. Nggak harus senang ya. Iya. Jadi gini, kalau kita berdoa, kita berdoa dalam kesenangan, itu arti tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya ya Allah, terima kasih hari ini telah Engkau beri nikmat kepada hambamu ini. Nah, itu bersyukur. Nah, terus kesusahan. Nah, kalau kesusahan mah wajar lah. Wajar juga namanya. Iya. Kalau susah kan pasti orang-orang pada lu kalau ada maunya doang sini. Ya, bisa. Iya. Nah, iya. Jadi dalam kesusahan ini kita jangan bingung. Kan senjata umat mukmin apa? Doa doang. Iya kan? Jadi seorang mukmin ketika susah itu jangan nyari ke dukun. Ya. Orang pinter ke psikologi. Iya. Jadi sebelum kita jangan ke netizen, ke grup WA, kalau enggak status. Ya, curhat. Iya. Gimana deh? Iya, biasa kan kalau kita orang muda nih, kalau galau status dulu. Bukannya doa dulu, tapi status dulu. Ih, lagi sedih nih. Update dulu. Iya. Terus instastory. Ya, instastory. Iya, jadi ketika susah ini yang dicari itu bukan makhluk dulu, tapi kita harus berdoa kepada Allah. Jadi masalah apapun pasti Allah akan kabulkan. Jadi semua masalah itu serahkan kepada Allah, bahwasanya kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Yang pertama ketika ada masalah ini selalu berdoa kepada Allah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jadi yang saya simpulkan ini sepertiga malam ya kakak Anda ya? Iya, benar sepertiga sekali. malam itu dan pada hari Jumat. Ya, benar. Yang dijabah dan diadabnya dalam doa. Benar banget. Baik, terima kasih buat para pemirsa. Alhamdulillah banget hari ini kakak Anda Semanti memberikan share ilmunya tentang doa. Semoga apa yang dia sampaikan semoga bermanfaat
termasuk buat saya dan para pemirsa semua. Mungkin sekian aja ya Ustaz ya Kak. Ya, dari saya pribadi selaku pembawa acara Fathan Thoriq Fauzi, mohon maaf jika ada kata salah baik dari perkataan, ucapan maupun pikiran yang lainnya. Semoga karena kebenaran ini hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.